Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Solarisan. Di sini kami akan bahas materi mengenai pencahayaan. Langsung saja simak video kami berikut ini. Perkenalkan, kami dari kelompok Solarisan, materi pencahayaan grafika komputer. Selanjutnya di sini adapun anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zopiro dengan NIM 214200091. Kedua ada Fala Akbar Al-Karim dengan NIM 211420038. Sini ada saya sendiri Sandi Agung dengan NIM 211420026 dan Rian Septiadi dengan NIM 211420073. Selanjutnya di sini pengertian pencahayaan. Pencahayaan pada grafis komputer adalah suatu kumpulan teknik yang digunakan untuk mensimulasikan cahaya dalam adegan grafis komputer. Sementara teknik pencahayaan menawarkan fleksibilitas dalam tingkat detail dan fungsionalitas yang tersedia. Mereka juga beroperasi pada tingkat permintaan dan kompleks komputasi yang berbeda. Adapun seniman grafis dapat memilih dari berbagai sumber cahaya, model, teknik bayangan, dan efek yang sesuai dengan kebutuhan setiap aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada materi pencahayaan kelompok kami di sini terdapat model warna di Open Global. Yang pertama yaitu menggunakan warna RGB dan alpha. Yang kedua yaitu nilai alpha menyatakan transparan, yaitu seberapa kuat materi yang menggunakan warna tersebut akan bersifat tembus pandang atau transparan. Yang ketiga yaitu kisaran 0 kurang dari sampai kurang dari 1. Nilai 0 berarti transparan dan nilai 1 menyatakan tidak tembus pandang atau open gold. Selanjutnya yaitu model pencahayaan global. Yang pertama yaitu ray tracing, yaitu model ini memodelkan cahaya yang menyebar ke berbagai arah dan kemungkinan menghitung kuat cahaya pada saat cahaya tersebut mengenai mata. Yang kedua yaitu kuat cahaya yang diterima oleh mata ditentukan oleh sifat permukaan benda. Benda yang bersifat cermin akan memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan dengan benda yang bersifat transparan. Selain itu, pada saat cahaya mengenai permukaan benda, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah lain dengan kekuatan yang berbeda. Dan apabila benda tersebut tembus pandang, maka sebagian cahaya akan tembus diteruskan untuk mengenai benda lain yang berada di belakang benda tersebut. Semua hal tersebut harus diperhitungkan karena mempengaruhi kuat cahaya yang menimpa mata. Yang kedua yaitu radiosity. Sembarangan permukaan benda yang tidak berwarna hitam diasumsikan menjadi sumber cahaya. Yang kedua yaitu cahaya yang dikeluarkan oleh benda tersebut dipengaruhi oleh cahaya yang berasal dari sumber cahaya dan pantulan dari benda lain. Dengan demikian, setiap benda mempengaruhi warna benda lain. Selanjutnya yaitu model pencahayaan lokal. Satu model ini membutuhkan satu sifat materi penyusunan benda. Dua sumber cahaya. Tiga geometri permukaan benda. 4 posisi mata. Dan selanjutnya sifat materi penyusunan benda akan dilanjutkan oleh teman saya yang di sini akan melanjutkan dari materi tadi dari teman saya tentang materi pencahayaan. Yang itu adalah sifat materi penyusunan benda. Terdapat 3 kemungkinan arah pantulan cahaya, yaitu yang pertama ialah spekular. Spekular ini terdapat 3 ciri-ciri, mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, permukaan yang licin dan halus atau cermin benda dari plastik. Yang kedua, cahaya akan dipantulkan pada arah tertentu. Yang ketiga, ciri-cirinya terdapat satu arah yang paling terang atau specular highlight. Dan sifat yang kedua ialah diffuse. Diffuse juga terdapat memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, cahaya dipantulkan ke segala arah. Yang kedua, contohnya benda kayu, batu, dan karpet. Yang ketiga, permukaan benda lebih kasar daripada benda dengan permukaan spekular. Terus sebagian cahaya akan diserap.
Sifat yang ketiga ialah translucent, meneruskan cahaya dan memantulkannya. Selanjutnya ada model sumber cahaya. Model sumber cahaya memiliki dua, yaitu cahaya lingkungan atau ambient light, dan yang kedua cahaya titik atau point light. Penjelasan tentang cahaya lingkungan atau ambient light. Di dalam dunia nyata, semua benda akan memantulkan cahaya meskipun sedikit. Cahaya ambient digunakan untuk memodelkan cahaya yang berasal dari berbagai sumber. Cahaya ini tidak punya arah dan lokasi. Pengaruhnya dirumuskan sebagai berikut. Lab itu sama dengan lara. Model yang kedua, cahaya titik atau point light. Sumber cahaya ini mempunyai arah dan lokasi. Dengan demikian, jarak antara sumber cahaya terhadap benda akan berpengaruh terhadap kuat cahaya yang diterima oleh benda. Model sumber cahaya titik dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ialah direksional. Energi dari sumber menyebar ke semua arah dengan kekuatan yang sama. Energi dapat menempuh jarak jauh, misalnya matahari. Yang kedua ialah posisional. Energi dari sumber cahaya akan melemah sebanding dengan jarak dan sudut terhadap sumber cahaya. Melemahnya kuat cahaya karena pengaruh jarak. Jarak disebut attenuation, dihitung dengan rumus L P dikali L sama dengan P I L. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh yang pertama tentang codingan MATLAB mengenai pencahayaan. Yang pertama, di sini kita bisa mengatur ukuran dan posisi ruangan. Di sini tulis width-nya dulu. Width itu lebar ruangan, terus ada height-nya. Height itu tinggi. Nah, ini untuk ukuran lebar sama tingginya itu bisa disesuaikan, tergantung kemauan. Kemudian, mengatur posisi dan intensitas sumber cahaya. Yang pertama ini light underscore pose. Ini namanya bisa disesuaikan dengan kemauan. Nah, posisi sumber cahaya itu dalam koordinat X dan Y. Ini koordinat X-nya itu 5 dan koordinat Y-nya itu 4. Kemudian light intensitas sumber cahayanya itu di sini diminta 1. Untuk light pose sama light intensity-nya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, kemudian mengatur posisi objek dalam ruangan. Object underscore pose. Objek pose ini untuk mengatur posisi ruangan dengan koordinat X, Y. Di sini koordinat X-nya itu 3 dan koordinat Y-nya itu 2. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Nah, kemudian ini ada grid untuk tampilan ruangan, mesh grid X, Y. X-nya itu 0 dibagi width tadi lebar, dan 0 dibagi height itu tingginya. Kemudian menghitung intensitas pencahayaan pada setiap titik dalam ruangan. Distance, SQRT, terus X kurang light pose-nya tadi light pose 1. Terus di light pose itu pangkat 2, kemudian ditambah Y dikurang light pose-nya 2 pangkat 2. Kemudian lighting itu light intensity dibagi dengan distance. Light intensity-nya tadi yang ada di sini 1 light intensity-nya, terus distance-nya dimasukin di persamaan yang ada di sini. Kemudian menggambar ruangan dan pencahayaan, figurnya hold on. Terus gambar ruangan, ini plotnya, plot 0, width 0. Ini width-nya itu lebarnya, terus ini untuk height-nya. K ini hitam, warna hitam, terus scatter object pose yang pertama, terus object pose yang kedua. RO berwarna red dengan bentuk lingkaran, field. Terus surf-nya X, Y sama X, Y lighting. Pencahayaan, edgy color, none itu tidak ada. Color bar. Terus ini atur tampilan plot. Axisnya equal, axisnya 0, width lebar, terus ini 0 lagi, height-nya itu tinggi,
X label X, Y label Y dengan title pencahayaan dalam ruangan, kemudian hold off. Nah, di sini kita bisa untuk mencoba run. Nah, ini hasil dari codingan yang tadi saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari materi kami, yaitu gambar pencahayaan. Di sini saya sudah membuat codingnya terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghemat waktu. Langsung saja. Di sini saya menggunakan koordinat X dan Y dan fungsi MaxGrip untuk menghasilkan grip dengan titik-titik yang berspasi, grafik dengan pusat koordinatnya yaitu 0,0. Ini 0 nilainya. Dengan nilai intensitas cahaya kita tentukan sendiri. Pada sini intensitas cahayanya saya tentukan min 10, titik 2, 0, titik 5, titik 2, 10. Dengan koordinat X dan Y yang menggunakan fungsi MaxGrip. Selanjutnya di sini saya menghitung intensitas pencahayaan. Di sini saya menghitung berdasarkan jarak dari pusat dengan menggunakan distance sama dengan SQRT buka kurung X titik kuadrat 2 pangkat 2 ditambah Y titik pangkat 2. Di sini fungsi distance yaitu berfungsi menghitung jarak. Selanjutnya saya menggunakan intensitas yaitu menghitung titik yang berjarak teratur lalu ditambahkan dengan nilai jarak distance, yaitu intensitasnya 1 ditambah distance. Selanjutnya saya menggambar pencahayaan menggunakan surface plot. Sini pertama saya menggunakan figur itu adalah bertujuan untuk jendela utama menampilkan plot. Selanjutnya menggunakan surf dengan koordinat X dan Y, lalu intensitas dengan edge color dan none yang berfungsi untuk menggambar grafik pada bidang permukaan. Selanjutnya saya menggunakan color bar. Color bar ini berfungsi sebagai alat untuk mengecek konsistensi dan standarisasi suatu grafik yang akan dicetak. Selanjutnya di sini menggunakan title. Titelnya yaitu pencahayaan. Titel ini adalah memberi judul pada grafik yang kita buat. Terakhir menggunakan X label, Y label, dan Z label. Untuk pada X dan Y label ini fungsinya untuk mewakili koordinat dan melabeli X dan Y. Sedangkan Z label di sini saya tuliskan intensitas untuk melabeli Z ya, untuk melabeli sumber Z dan mewakili intensitas pencahayaan. Langsung saja kita run untuk gambar nomor 2, contoh pencahayaan. Baiklah, inilah hasil nomor 2 dari contoh nomor 2 gambar pencahayaan materi kelompok kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pencahayaan dalam grafika komputer digunakan agar benda 3D yang dibuat tidak kelihatan flat dan tampak natural, dan membuat benda tampak 3D, yaitu adanya gradasi. Dalam grafika komputer, sumber cahaya merupakan permukaan yang memancarkan cahaya. Untuk menerapkan pencahayaan, perlu memodelkan sumber cahaya dan memodelkan pantulan sebagai interaksi antara cahaya dan material, atau bahan permukaan benda. Selanjutnya, kami memberikan 2 contoh pada pencahayaan ruangan. Contoh codingan pertama akan menghasilkan gambar ruangan dengan pencahayaan yang disimulasikan dari sumber cahaya tunggal. Objek dalam ruangan ditandai dengan lingkaran merah. Intensitas pencahayaan pada setiap titik dalam ruangan dihitung berdasarkan jarak dari sumber cahaya.
dan kemungkinan ditampilkan menggunakan grafik 3D. Dan pada codingan kedua, intensitas pencahayaan dihitung berdasarkan jarak dari pusat koordinat 0,0. Semakin jauh dari pusat, semakin rendah intensitas pencahayaannya. Surface plot digunakan untuk memvisualisasikan intensitas pencahayaan ini, dengan sumbu X dan Y mewakili koordinat dan sumbu X mewakili intensitas pencahayaan. Fungsi color bar digunakan untuk menampilkan skala warna yang sesuai dengan intensitas pencahayaan. Mungkin cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye.